Dan apa yang sering dikuasai kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kesalahan pola asuh ini terlalu permisi tadi sendiri bagi guru yang seluruhnya anak sekali Bapak kami ditanya mau pergi, Bapak kami ini pergi, Bapak kami dari nama yang banyak sekali pergi, ada permisi. Kalau permisi, ada masa. kalau ini masuk kamu sendiri bisa Alfred bisa kesana. Boleh permisi sedang yang biasa dan ya dua ini dengan itu yang tidak yang tadi. Apa yang Yang pertama itu tentang guru tadi. ada orang tua yang menegaskan jam ini sampai ini berakhir, jam ini setengah jam, ini pagi hari sudah ditutup. Minat dari sini itu. Kedua, bersama orang tua kita adalah ini saya. Pada posisi juga, Bapak yang belajar jangan, Bapak yang bertanah jangan, Bapak yang tinggal di sana jangan, istri juga minta suami, bahasa saya jangan. Posisi di pola asuh ini pola asuh ini adalah anak saya sedikit bagi apalagi anak kalau lancar ingat bahwa anak kita yang kecil ketika bermain lancar dan sepupu lagi rotan kan sakit juga sakit dibutuhkan terakhir tadi sakit fisik psikis saya sudah sembuh di kedua jangan mencintai anak seperti ini tidak mau minta maaf setelah melakukan kesalahan misalnya begini kamu pukul anak atau bukan pukul dia marah anak itu lari dari rumah tapi kamu tidak pernah minta maaf pada anak yang lari itu lalu berpikir dia pasti kembali lagi saya biaya dia pasti kembali tidak lama lagi ini berbahaya harus minta maaf kepada anak eja saya, keren saya suami dari saudari sulung saya anak laki-laki semua satu yang perempuan sudah SMA hanya karena orang tuanya masih di sawah mengatang hujan pakainya banyak di jemuran tapi anaknya diangkat sibuk dengan motor dan teman-temannya pulang dari sawah lihat pakai dikasih puyuh apalagi capek-capek kalau lihat pakai basah semua dan 3 jemuran 3 kali itu basah semua sementara dia masih sebentar nonton TV waktu tarik yang tinggal lepas anak itu berlari dia berpikir dia tidak berlari paling sebentar malam dia datang kok hari kedua tidak muncul dia mulai cemas kemana coba anaknya hari ketiga tidak muncul ternyata itu anak lari ke rumah temannya dan tinggal di bawah pulang ke rumah setelah diketahui bahwa di rumah temannya dia minta maaf dan setelah itu anak cara mengidentifikasikan orang tua itu beda saya berhibur sementara duduk kopi di teras mereka bertiga bapak, mama, anak tiba-tiba anak minta HP di mama HP mama tambah pikir panjang ini mama apa kode HP berita kode cek anak itu buka HP itu melihat nama dia ditulis HP mamanya apa bayangkan anak itu melihat nama dia ditulis di HP mamanya apa cek cocokkan dengan nama HP dia nomor HP dia ternyata di mama itu nama dia ditulis secret ini karena anaknya bukan secret ini Bapak juga tidak pikir banyak dengan apa mau cari nama apa mau mana mau kesini sampai
Beda. Mama si Kristi, bapak anak saya. Ingat, satu orang yang bernama berbeda mempengaruhi seluruh mereka anak. Meskipun si Kristi itu seperti main gila, kita kan sendiri main gila, dan kita aikin dulu. Selamat ulang tahun, gendut. Selamat ulang tahun, anak kesayangan. Selamat ulang tahun, si buruk. Main gila, main gila. Orang Eropa kan happy birthday itu saja. Happy birthday to you. Selesai kita punya di sini beda. Selamat ulang tahun Jolimu sayang. Selamat ulang tahun anak. Selamat ulang tahun sampai beli motor lagi. Selamat ulang tahun kamu malam makan yang daun. Kau ya belum bagaimana tahu bagaimana tahu malam makan di mana? Merapat. Siapa merapat? Sebentar bahkan itu anak saya berarti perlakuan sama meskipun hanya dia tidak ada apa dia menyanyi anak saya. Sebentar mama tidak menerima saya seperti ini. Hati-hati, sederhana menurut kamu luar biasa anak. Hati-hati. Ketiga, ini mau menunjukkan kasih sayang kepada anak jika mereka sudah turut perintah. Sini, pergi ambil air, bawa rokok dulu. Sebentar saya kasih hadiah. Kasih hadiah ini menjalankan perintah itu bahaya. Apalagi mama suruh, nona pergi dari kamar ini di jauh sini, nanti mama kasih hadiah. Anak itu kalau ada hadiah. Ini menunjukkan kasih sayang kalau mengikuti perintah kita. Ini berbahaya. Dan keempat ini, enggan mengapresiasi anak, bahaya. Harus puji anak, puji. Lihat anaknya sopan, kepada orang tua, puji. Ini baru anak mama, ini baru anak bapak tidak. Kan wajib dia. Ya kan anak, harus ketemu saya, bisa harus puji. Lihat anak nilai 8, puji. Lihat anak nilai 5, bukan soal anak, beri, bukan begitu. Kasih dorongan. Pujilah anak. Banyak anak yang disuruh kurus sebentar orang tuanya masuk gereja, suami. Nah, di gereja, sementara anak yang itu mamanya masih di rumah. Ini kita hanya menuntut kesalahan orang, kesalahan anak, sementara kita sekarang ada tren ini suami-suami atau istri gereja, ada tren. Setelah melakukan komuni, SMS bapak siapa dulu. Oke, tunggu. Ini penyakit. Ini sering terjadi di keluarga DPD. Hindari model rumah tangga, model pasar. Kamu sudah rumah tangga. Pertama-tama hindari rumah tangga model pasar ini. Yaitu begini, suami istri keras kepala, tidak mau sekolah. Keras. Kamu pernah ke pasar alur, jangan harap kamu ke pasar alur tenang saja. Mohon ketenangan. Di pasar alur ramai, penjual kalah, pembeli kalah, ramai sekali ramai. Keras kepala juga begitu. Dia keras ramai saja, keras. Apalagi kalau suami marah istri, saya menyesal kali dengan kau. Istri juga tidak mau kalah, saya lebih menyesal, pakai lebih. Mana rumah tangga terhancur kalau satunya pakai saya menyesal kali dengan kau, sampai saya lebih menyesal. Siapa suruh kau kali itu? Tidak hanya Facebook tidak pernah menyuruh kau kali. Facebook hanya menambah pertemanan, bukan menambah perasaan. Itu saja. Karena Facebook ya cuma nambah pertemanan saja.
supaya kau saya menghidupi kau. Marah saya memperhitungkan. Kalau tahu bahwa dulu suamimu petani, suamimu sopir, kenapa kau mau? Sekarang setelah nikah baru ingat saya gaji kau saya menafkahi kau. Ini pertengkaran dalam rumah tangga. Sering bertengkar, boleh bertengkar. Rumah tangga masih ada masalah. Rumah tangga tanpa ada masalah itu juga masalah. Ada keluarga, ada suami dan istri yang cerai karena tidak ada masalah. Terus tidak enak hidup, tidak ada masalah itu. Masih ada masalah sedikit, bentrok sedikit, bertengkar sedikit. Tapi jangan sampai pulang. Boleh pulang boleh tembok. Angkat tembok itu istrimu, angkat tembok suamimu. Kau dasar kurang ajar. Tapi jangan. Kau sudah hadapannya langsung ke depan. Jadi kita di samping. Kenapa kamu marah saat bertengkar? Kalau kamu bertengkar suami istri itu bertengkarnya bertengkar dengan laki-laki dengan yang berada. Nah dia tuh sebenarnya bibir mata. Kenapa? Istri di sini hampir jarang saja. Istri di sini, suami di situ marah luar biasa, sebenarnya marah luar biasa. Kenapa? Pada saat marah kita teriak, kenapa? Jiwa mereka jauh. Jiwa mereka jauh. Jiwa mereka jauh. Dan teriakan itu supaya memanggil ulang jiwa yang jauh. Masuk. Beda dari orang yang jatuh cinta. Cukup kode saja. Selesai. Dia mengerti. Kenapa kau pakai kode itu? Kenapa? Ada emosi keras sekali. Jiwanya dekat. Jiwanya dekat. Satu ibu di depan jalan, saya di sini. Sebentar malam kayak sini. Orang berpacaran begitu, jiwanya dekat sekali. Kode apapun kita boleh sekarang antara mereka dua saja. Ada berpacaran. Atau kalau kamu tidak suka dengan orang, tidak suka dengan guru, teman-teman guru kamu tidak suka dengan. Pada saat kamu tidak suka, ada 3 organ tubuh yang bermain. Mata, bibir, bahu. Kamu tidak mengerti. Pernah buat toh? Pernah toh? Iya kan? Dia juga tidak mau kaya. Ayo, banyak. Saya omongin karena di sana pulang itu banyak. Model yang ketiga ini, model kurang. Suami istri saling hening, sibuk HP. Di meja makan, panggil suami atau panggil istri, sudah makan basa-basi. Pak kamarnya situ, tidak punya kaki ketuka. Nona kok mama di mana? Dia tahu. Ayo di mana? Saya di kamar. Mari sudah di kamar kita. Nah kamar itu beda cukup masuk sebentar saja. Model sekolah. Sebatas memenuhi kebutuhan materi itu saja. Anaknya sudah kuliah ya sekadar isi pergi kirim uang kos, kirim uang sekolah, selesai bertanggung jawabannya itu. Tidak butuh nasihat, tidak butuh, hanya sekedar memenuhi.
sekedar ini dari rumah tangga ini, 4 modal ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, rumah tangga masih ada masalah. Kalau tidak ada masalah, itu juga masalah. Harus ada masalah. Nanti, tetapi masalahnya bagaimana supaya jangan bisa. Nah, kalau bertengkar, bagaimana jangan bertengkar di depan umum. Jangan bertengkar di lapangan Kota Baru lah, di jalan raya atau bertengkar di padang di bawah sebentar, disaksikan oleh orang banyak. Bayang bertengkar di pasar dan semua orang tidak tahu kamu ada masalah. Orang menjadi tahu bahwa kamu ada masalah ketika kamu bertengkar di hadapan umum itu. Panggil baik-baik di rumah, omong. Ini diusahakan jangan bertengkar di depan umum, bertengkar di rumah, apalagi di depan anak-anak. Anak-anak itu kan sudah ke sekolah. Ini saking bapak mama cerita gitu, bapak kejar. Satunya pisau, satunya parang. Kami lihat. Ya anak kan cerita. Cerita mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Anak kecil tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Ini mama saya tadi pagi menangis, dipukul bapak pakai pisau, dipukul bapak pakai periu. Lalu balasnya, mama diam saja. Anak kan sudah, jangan bertengkar di hadapan mereka. Masuk kamar, tutup pintu, bertengkar. Misalnya satu laki-laki yang jomblo pacaran perempuan yang jomblo, sudah pacar 1 minggu, 2 minggu, tiba-tiba malangnya pacar perempuan tanya, Kak, boleh saya tanya, Kak? Itu berbahaya kan? Kak, boleh saya tanya, Kak? Itu pasti ada hal-hal yang dia sudah tahu. Kalau perempuan tanya macam itu jangan cuma menang, dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Benarkah Kak tidak ada hubungan dengan ini? Nah, dia sudah dengar informasi itu. Sebaiknya kau jujur saja. Ya betul, lebih baik daripada begini. Lebih panas lagi. Lebih panas lagi. Seorang ibu menangis. Bapak, kenapa kau selingkuh, Bapak? Kau tidak kasihan saya. Istri suaminya bilang, saya selingkuh di mana, Mama? Saya selingkuh. Ayah itu apa? Itu bukan selingkuh, bukan. Itu hanya studi banding. Saya selingkuh studi banding kan sama katanya. Seorang anak mahasiswa datang ke Ekspor Desa. Di desa itu nama saya mereka ada lagi. Kamu seperti lonte, anak itu ya. Apa yang lonte sama desa? Pertama kali sama malam ini dari anaknya, selamat malam semua. Ibu zamannya lonte. Ibu saya dan semua ibu yang lonte. Makanya jangan bikin akan dari kosakata yang bagus-bagusnya. Jujur saja. Jangan. Apalagi orang kita kalau mau lagi sebuah budaya itu sempat maki. Itu benar. Tapi kalau masalah ngomong sih, ini sudah nanti orang-orang yang anak itu pasti jangan kita boleh bersih bukan ya tiga jangan melakukan orang tua oleh bapak orang tua jangan melakukan orang tua jangan masih seperti itu untuk nama besar kita bahwa siapa mau masalah menteri pemberdayaan perempuan setelah bertengkar, tidak ada orang besar, hanya kepajangan kiriman pas semua sesaat saja orang besar tadi. Meskipun saya itu harus lahir orang besar sini, jangan
Ih, jangan dasar masih berpaku jangan. Siap, waktu berurusan santai itu. Mah, dasar kamu berasal dari keluarga imam tidak jelas. Bahasa soal itu, apa namanya? Ingat berdekat dengan orang tua tidak bersyukur lagi. Orang tua tidak mengenal itu. Jangan. Jadi makin kosong tenang. Kami sedang urus tribunal perkawinan setiap Jumat satu sidang. Persoalan paling banyak adalah rumah tangga yang usia perkawinan ini menang ke bawah. Banyak sekali, banyak sekali. Kenapa kita tidak bertahan? Motivasi tidak bagus. Nikah dengan kenal dia sesuatu. Apa yang mengenai pasti percaya orang malam-malam dari jauh cantik percaya. Oh ini sudah kita mulai awalnya santai saja perkenalan lain tadi dulu dari foto dulu tidak komentar lain saja. Minggu mengenai foto boleh komentar naik dari foto boleh inbox bisa nomor kan ada sesuatu di nomor kan. Oke, sudah ada nomor, ada WA setelah kasih nomor WA saya jumpa segala macam. Salah satu dari mereka mengatakan, aduh kenapa kita tidak dipertemukan dulu ya. Apa itu? Kenapa kita tidak dipertemukan dulu ya? Kan kadang kita kan mulai dari awal tangkap. Setelah tangkap kita bawa itu mulai. Apa yang itu? Langsung. Apalagi perempuan ya. Itu pas kayak laki-lakinya. Rayu laki-laki. Laki-laki tak rayu itu tidak sudah rayu. Ya rayu itu namanya rayu berarti kampanye supaya meyakinkan yang sebelah itu. Adik, ya kak. Aduh deh, kenapa kak? Sedih budaya. Apa kak? Senyum aku tak berdaya. Mulai sudah berbalik aku kakak mau apa tuh deh dirimu yang mau mulai berapa lagi adik sebentar kalau pulang dari rumah jangan lewat selatan ya, lewat utara. Kenapa kak? Soalnya saya tidak cinta. Namanya apa? Jitu. Kalau kau hari dulu bahasa ini, tidak punya bahasa ini, punya bahasa yang disebut modern. Rasa seperti mungkin masalah satu di bumi bahasa ini belum pernah di Eropa satu-satu di bumi. Di sana hanya engkau satu-satunya di bumi sudah dua. Di sini hanya engkau satu-satunya sudah tiga. Hanya engkau satu-satunya sudah tiga. Hanya engkau satu-satunya satu-satunya berbumbu. Kan ramai. Walau dari mana rupa-rupa bentuknya masih cinta teman-teman. Mulai dari segala tempat saya sudah tidak senang dari semua saya. Kalau mulai sedap ya apa? Mulai ada masalah juga. Curhat. Akhirnya ya terjadi. Jangan cerita. Jangan kamu cerita.
Suatu hari jam 12 siang ada 5 perempuan muda, putih, glowing, bening, cantik, semuanya ada pada mereka. Mereka mandi di sungai, mandi begini, siram-siram air. Sudah sedang bersiram, sedang balas. Tiba-tiba satu kakek datang, umur 50 tahun. Datang ke sungai itu, perempuan satu dari perempuan mereka teriak, "Woi, jiwa bapak, buat apa kau datang ke sini mengintip kami mati ini?" Nenek kakek itu teriak. Satu lagi, "Woi, jiwa bapak, sudah bawa kami ke masih intip perempuan mati, pulang kau." Perempuan kita kemarin dari kasar kata, "Woi, siap kubur, sudah tua masih intip kami perempuan mati." Nenek itu kakek itu datang ke sungai itu. Mengenai siapa bilang saya datang mengintip kamu? Saya datang mengintip kamu, tidak. Saya tidak datang mengintip kamu. Lalu perempuan itu menjawab, "Kalau begitu kau datang ke apa?" "Ya, saya datang bawa makanan buaya yang sudah 5 hari termakan di situ." Dari mana buaya sudah 5 hari tidak makan? Perempuan 2 orang terlompat dan sudah buruk kakek itu. Nenek itu dalam hati belum tahu dia buaya datang di buah dari bawah sungai. Jangan curang, banyak perasaan sekarang. Masalah kali terus dasar laki-laki tidak pernah urus suami istrinya begitu. Kenapa sih susah? Engkau ada masalah di rumah tangga yang di Amerika tidak tahu sana, tetapi Amerika sana tidak tahu sana. Oh, hanya begini. Jangan disusah. Masalah apapun suamimu, masalah apapun istrimu, masalah apapun anakmu, dia yang jangan disusah. Jangan, sekali lagi jangan sesuai, jangan. Kalau sudah nikah, biasanya saya tahu masih semangat, pasang baru masih panas. Kan sudah 5 tahun nikah kan sudah mulai seberapa. Kalau bangun pagi, suami dan istrinya masih ada yang meleleh. Rambutnya panjang, panas tidur, mesti berani. Inilah Julietku. Begitu juga istri dia suaminya bau, air meleleh, bau alkohol. Inilah Romeo. Berani. Mungkin aku cincin sini nggak sini. Antonius. Menangis lagi. Sebagai lama. Bisa juga Antonia. Lepas dia juga nih. Bangga kalau kita berkali-kali 25 dan 2 kardinal. Bangga sekali. 25 2 kardinal tidak termasuk wakil kita Vatikan. Bangga tangan tangan. Bulan depan sudah media sosial ubah. Bukan soal roh kudus yang bekerja tidak. Dan saya tidak mampu menghadapi situasi itu. Ingat. Jangan cerita kasus masalah
saya juga tidak pernah boleh, tidak pernah boleh. Ini baru cerita seorang dewasa, cerita seorang dewasa, cerita seorang dewasa. Pergi ke gereja itu berdua-dua, baju pasangan, baju setengah batik saya kemudian yang selesai. Kan sama sekarang kan suami istri ada tren baju batik, istri seragam berwarna perempuan, suami seragam berwarna anak laki-laki seragam, tapi di rumah sebentar rapi, bapak anak-anak, bapak-bapak royok-royokan. Tuhan bukan lagi, bukan lagi. Jangan loyo, senang sih hidup berkeluarga, supaya mereka tetap semangat hidup rohani itu. Orang yang tidak hidup rohani memang rumah tangga semangat berkeluarga. Ada beberapa lagu wajib buruk ketua. Kami panggil peserta nomor yang 3 dengan lagu wajib buruk ketua. Atau diri dari sekarang. Sekali lagi, atau diri dari sekarang. Sekian, terima kasih.